Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, bersama Yesus dahsyat luar biasa. Tuhan kita baik, Tuhan kita mengasihi, Tuhan kita sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Kita langsung saja dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak kita mau cepat dan kita berharap bisa selesai kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 57, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah-tengah, "Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Katakan sama-sama amin. Melalui firman Tuhan ini saya memberi judul mengikut Yesus. Orang Kristen itu berasal dari kata pengikut Yesus. Jadi setiap yang namanya orang Kristen harus mengikut Yesus. Ya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, arti Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus. Tidak semua orang Kristen mengikut Yesus. Walaupun definisi dari Kristen itu adalah pengikut Yesus, tetapi tidak semua orang Kristen disebut sebagai pengikut Yesus. Ada pengikut Yesus yang sejati, ada pengikut Yesus hanya karena organisasi, ada pengikut Yesus hanya karena terpaksa, ada pengikut Yesus hanya karena ikut-ikutan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saudara, saya coba membagi 3 bagian dari khotbah ini. Saya baca sekali lagi ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan. Perhatikan, ada seorang ternyata di tengah jalan
berkata kepada Yesus. Sementara mereka berjalan, ada satu orang dari antara mereka yang sedang jalan itu ngomong sama Yesus. Apa katanya? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini kelompok atau orang yang pertama. Yang kedua, lanjut dulu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang kedua, next. Ya, kelompok yang kedua yaitu ayat 59. Kita perhatikan. Lalu ia berkata kepada orang lain. Ini orang lain lagi. Selain daripada yang tadi, ini orang lain. Apa katanya? Ikutlah aku. Ini ngomong Yesus. Kalau yang pertama tadi, orang itu yang ngomong, aku mau mengikut engkau. Tapi kali ini saudaraku, Yesus yang ngomong. Dia lihat orang itu, ikut aku. Baru yang ketiga, kelompok yang ketiga ini atau orang yang ketiga ini ayatnya yang ke-61. Perhatikan. Dan orang lain lagi berkata, ini berarti orang lain. Jadi ada 3 orang sementara mereka dalam perjalanan. Ada 3 orang, ya dikatakan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku dan seterusnya dan seterusnya. 3 kelompok ini saudara adalah 3 kelompok yang mengikut Yesus. Tetapi apakah 3 orang ini apakah benar-benar mengikut Yesus atau tidak? Kita perhatikan jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus? Apa respon Yesus dengan pernyataan mereka? Orang pertama ia berkata, aku mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Ya. Perhatikan, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika Yesus sementara berjalan bersama murid-muridnya, ada orang berkata, aku mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Tapi perhatikan jawaban Yesus. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara perhatikan sepintas, kayaknya nggak cocok ya. Orang ini ngomong, aku mau mengikut engkau Tuhan. Tetapi jawaban Yesus berbeda. Apa dia bilang? Serigala punya liang, burung ada sarang, tapi aku gak ada tempat. Kan gak nyambung ceritanya. Tetapi bukan sebenarnya gak nyambung saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah tepat dengan jawaban atau dengan pernyataan dari orang ini. Kenapa? Karena Tuhan bisa tahu dan bisa mengerti sampai kedalaman hati manusia. Next ya. Yesus bisa tahu, Yesus bisa membaca pikiran orang. Jawaban Yesus itu berbeda dari yang diharapkan orang itu. Ia mengetahui pikiran, ia mengetahui hati kita saudaraku. Kalau saudara baca di dalam Lukas 6 ayat 8, Lukas 6 ayat 8 dikatakan di situ, nggak usah dibuka, ia tahu pikiran mereka. Ya, kalau saudara catat silakan catat. Tetapi di situ dikatakan bahwa Yesus bisa membaca pikiran orang-orang yang sedang berbicara kepadanya. Ketika kita ngomong dengan Yesus, ia tahu langsung pikiran kita mau kemana. Bahkan di dalam Yohanes 2 ayat 25, ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi jawaban yang Yesus berikan adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena Yesus tahu hati orang ini. Orang yang pertama ini mengikut Yesus, tentu ada motivasinya. Makanya dia memberikan jawaban. Apa kata Yesus? Serigala punya liang loh, burung punya sarang, tapi aku tidak punya tempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban ini sangat tepat. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, siapa sih orang ini? Nah, ada persamaannya di dalam Matius 8 ayat 19. Coba baca, ini mungkin paralel ayat ini yang ditulis Lukas dengan yang ditulis Matius itu sama. Coba perhatikan Matius 8 ayat 19. Ya. Ini sama ceritanya, tetapi penulisnya berbeda. Coba perhatikan, dikatakan ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya. Berarti orang yang ngomong ini tadi siapa? Ahli Taurat. Ya.
Ahli Taurat ini ngomong, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Memang di dalam Lukas tidak ditulis namanya bahwa ini adalah ahli Taurat. Ditulis dalam Lukas tadi bahwa ada seorang di tengah jalan mau ngomong dengan Yesus, menyatakan isi hatinya kepada Yesus. Nah, saya tidak lama-lama di situ. Orang ini adalah ahli Taurat. Yang kedua, orang ini menawarkan diri mengikut Yesus. Berani-beraninya dia menyatakan diri, "Aku mau mengikut engkau Yesus. Kemana saja engkau pergi." Seharusnya Yesus mungkin berkata, "Oh ya, makasih, terima kasih." Kalau seandainya sama seperti saya umpamanya, ada seseorang ngomong sama saya, "Pak Pendeta, aku mau jadi jemaat di GPDI Pemulihan dan aku mau mengikut Bapak kemana saja pergi." Senang sekali kan? Tetapi Yesus tidak senang dulu. Dia tidak keburu senang melihat dan mendengar pernyataan orang ini. Dia malah memberikan jawaban yang mengatakan, yang mengejutkan. Istilah sekarang ini, dia ngomong pahit-pahit dulu sama orang ini. "Kalau kamu mau mengikut aku, boleh. Tapi ingat, serigala punya sarang, punya liang. Burung di udara punya sarang." Itu artinya sarang dan liang itu apa? Tempat berteduh, tempat yang nyaman. Di dalamnya ada keamanan, saudaraku. Tetapi dia bilang apa? "Anak manusia, aku, kalau ikut aku, gak ada kenyamanan. Kalau ikut aku, gak ada perlindungan. Bahkan kalau ikut aku, kamu terancam. Kalau ikut aku, bahkan kamu di dalam bahaya." Pahit ngomongnya, saudaraku. Tetapi apa yang dijawab oleh Yesus itu adalah benar-benar menjawab apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dinyatakan oleh orang ini. Dia pikir, saudaraku, mengikut Yesus itu gampang. Nah, coba kita perhatikan, next. Kenapa dan apa alasan orang ini, ahli Taurat ini mengikut Yesus? Sebenarnya ia mengikut Yesus itu bukan karena sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ia mengikut Yesus itu dan menawarkan diri untuk mengikut Yesus bukan karena dia sungguh-sungguh komitmen. Tetapi nomor 3, perhatikan. Orang ini mengikut Yesus karena melihat pelayanan Yesus yang luar biasa, yang penuh kuasa. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyembuhkan mertua Petrus, Yesus mengadakan banyak mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, memberi makan 5.000 orang. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu makanya dia berkata, ini orang luar biasa. Itu makanya dia berkata, kalau bersama dengan orang ini, maka hidupku pasti nyaman. Kalau saya ikut orang ini, saya akan melihat mujizat dalam hidup saya. Kalau saya ikut Yesus ini, maka saya akan menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang senang, menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Ini orang luar biasa. Itulah motivasi kenapa ahli Taurat ini mengikut Yesus. Sampai ia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Bayangkan, kemanapun pergi. Udah komitmen dia. Tetapi Yesus langsung membaca isi hati orang ini. Ini bukan pernyataan yang tulus. Mengikut Yesus dari hatinya tidak tulus. Itu hanya di bibirnya. Ada motivasi terselubung di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita juga next, ya, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, apakah kita betul-betul mengikut Yesus dengan setia? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi orang ini, coba perhatikan, orang ini mengikut Yesus salah motivasi. Selama ini dia melihat mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, memberi makan 5.000 orang, setiap masalah diselesaikan dan lain-lain. Jadi dalam pikirannya pengikut Yesus itu pasti nyaman. Bukan tidak sedikit orang hari-hari ini
Kalau ikut Tuhan itu semuanya pasti baik. Benar. Itu pasti. Tetapi apakah motivasi kita hanya untuk cari nyaman? Apakah tujuan kita hanya untuk cari berkat? Jadi saudaraku, dalam pikiran pengikut Yesus itu nyaman, pasti diberkati, pasti berhasil, dan pasti beruntung. Wow, ini pikirannya. Pasti bahagia, pasti senang. Itu sebabnya ia menawarkan diri. Yesus waktu memanggil murid-muridnya, enggak ada satupun yang menawarkan diri. Dia panggil, ikut aku, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus yang memanggil. Dan waktu Yesus memanggil, ia berdoa dulu semalam-malaman Bapak Ibu. Ini orang menawarkan diri, aku mau mengikut engkau. Aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut guru. Kenapa? Motivasinya bukan karena sungguh-sungguh mengikut Yesus. Nanti kita lihat saudaraku, orang ahli Taurat ini menyalibkan Yesus juga. Jadi dasar hatinya memang saudaraku, kita lihat orang ahli Taurat ini tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan karena mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi karena salah motivasi. Jawaban Yesus bertentangan dengan apa yang diharapkan orang ini. Mengikut Yesus tidak ada tempat, tidak ada kenyamanan. Ya. Bahkan berada dalam bahaya setiap hari. Dengan kondisi ini, ya mungkin bertanya secara tidak langsung, aku tidak punya tempat. Serigala ada liang, burung ada sarang, aku gak ada tempat. Mungkin secara tidak langsung Yesus bertanya, apakah engkau masih mengikut aku? Yesus juga ngomong begitu, hal yang sama kepada kita hari ini. Jangan kita berpikir saudaraku ikut Yesus semuanya jalan tol, jalan lurus, gak ada hambatan. Jangan kita berpikir ketika itu kita menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, menjadi orang Kristen saudaraku, maka semuanya akan aman-aman saja. Yesus tidak pernah berjanji itu. Coba temukan nanti kalau dia pernah berkata, kalau ikut aku semuanya bahagia, tidak ada hambatan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Walaupun banyak tantangan, bersyukurlah sebagai orang Kristen. Bukti kita menjadi pengikut Yesus itu banyak tantangan Bapak Ibu. Bukti kita sebagai pengikut Yesus itu kita harus mengikuti seperti Tuhan kita Yesus. Banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi. Jadi saudaraku, artinya apa? Bahwa mengikut Yesus itu tidak enak sebenarnya. Daging kita ini gak enak Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu bukan membuat kita nyaman-nyaman saja, bukan membuat kita enak-enak saja, tetapi mengikut Yesus itu hal yang pasti. Kalau kita sampai pada akhirnya pasti kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu jaminannya. Tetapi dia tidak pernah berjanji kalau ikut aku aman hidupmu, gak ada hambatan. Berapa banyak gereja yang sudah ditutup, dibakar. Berapa banyak hamba Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipenggal lehernya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang disiksa hanya karena nama Yesus. Next, kita lihat dulu. Mungkin kita sekarang ini berada di tempat yang nyaman, ya. Tetapi di tempat lain, belahan dunia ini, ya, banyak yang menderita hanya karena nama ini. Adalah salah jika mengikut Yesus hanya, perhatikan kata hanya. Adalah salah jika mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan Bapak Ibu. Salah. Kalau hanya itu, kemudahan boleh kita dapat. Pasti kalau kita memang sungguh-sungguh dan kalau kita beriman. Tetapi tidak selamanya apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Adalah salah jika mengikut Yesus hanya mendapatkan kenyamanan. Maka Yesus berkata gak ada tempat yang aman. Serigala ada kenyamanannya, burung ada kenyamanannya, tapi aku mau nyaman bagaimana? Kalau ikut aku kamu dikejar-kejar. Kalau ikut aku kamu akan disiksa. Kalau ikut aku kamu akan disalib. Itu kata Yesus. Adalah salah jika mengikut Yesus hanya mendapatkan kekayaan. Salah. Aku ikut Yesus supaya saya kaya. Urusan kaya, susah payah, tidak perlu menambahi kata firman Tuhan. Itu urusan Tuhan, pasti Tuhan
buka jalan dan beri jalan keluar. Amin. Tetapi bukan itu alasannya. Maka kita ikut Yesus, kita setia melayani supaya aku kaya. Salah besar. Adalah salah jika kita mengikut Yesus hanya mendapatkan kehidupan jasmani yang lebih baik. Supaya kita lebih baik. Kita baca dulu Matius 10 ayat 16. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lihat, aku mengutus kamu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dikatakan apa? Aku mengutus kamu. Kalau ikut aku mengutusmu. Kalau ikut Yesus, aku mengutusmu kembali kemana? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di sini saudaraku dalam bahasa aslinya ada beberapa pengertian. Ada domba besar, ada domba dalam bahasa Inggris juga ada perbedaan-perbedaan domba. Tapi domba di sini adalah domba kecil. Bayangkan saudaraku kalau kita ikut Yesus, maka kita diumpamakan domba kecil yang diutus ke tengah serigala. Artinya apa? Ketika domba kecil itu ada di tengah-tengah serigala, terancam hidupnya. Ketika domba itu berada di tengah-tengah serigala, tidak ada kenyamanan saudaraku. Makanya kita di tengah-tengah bangsa ini bagikan domba di tengah-tengah serigala. Berbuat ini salah, ibadah salah, ya, memuji Tuhan salah, semuanya serba salah, nggak ada kenyamanan. Bersyukur kita di Kota Binjai masih bisa ibadah seperti ini, di tempat lain nggak bisa ibadah. Makanya sering saya katakan kalau masih ada waktu loh, ini kesempatan bagi saudara dan saya beribadahlah kepada Tuhan. Karena akan ada waktunya nanti, Alkitab sudah mencatat, akan ada waktunya suatu saat kamu akan beribadah tetapi tidak bisa beribadah. Kamu akan memuji Tuhan tapi kamu tidak bisa memuji Tuhan. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena kita akan ada waktunya seperti ini. Kalau ikut Yesus bukan berarti semuanya jalan tol, jalan bebas hambatan, semuanya baik-baik saja. Enggak. Tuhan justru berkata kalau mau ikut aku akan mengutus kamu kembali seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang berikut lagi, next. Baca ini, Filipi 1 ayat 29. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ini karunia. Kalau karunia bahasa roh, karunia apalagi? Karunia menyembuhkan, karunia iman, ada banyak, ada 12 karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi ini juga karunia yang unik. Karunia apa? Bukan saja hanya percaya kepada Yesus, tapi kita juga menderita karena nama Yesus. Amin. Memang menderita gak enak. Nanti saya akan tutup di ayat berikutnya bahwa banyak muridnya cerai-berai. Ternyata mereka berpikir ikut Yesus selama ini baik ya. Tapi setelah dibukakan semuanya, mereka berbalik arah. Oh ternyata ikut Yesus ini gak enak rupanya. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dan orang-orang yang mengikut Yesus tadi yang mendapatkan mujizat, itu justru yang menyalibkan Yesus. Murtad. Saya mau katakan di akhir zaman banyak orang murtad. Yang tadinya membela nama Yesus bisa murtad. Kenapa? Karena mereka berpikir ikut Yesus itu semuanya aman, semuanya baik. Tidak, saudara. Maka yang dikatakan di sini, kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi melainkan untuk menderita juga untuk Dia. Menderita. Ikut Yesus itu menderita. Yang berikut. Next. Matius 9, anak kita baca ini pelan-pelan. Ya, saya baca saja. Katanya kepada mereka semua, ini Yesus yang ngomong. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus tegas di sini, siapa yang mengikutnya harus apa saudara? Pikul salib. Salib saya dengan salib saudara beda. Ada salib orang adalah keluarganya. Ada salib orang ekonominya. Ada salib orang suaminya. Ada salib orang
masalah dengan orang lain. Ada salib orang hatinya, macam-macam salib orang. Tetapi dikatakan kamu harus memikul salib setiap hari. Ayat 24. Ayo kita baca ini ayat 24 sama-sama. Kelihatan ya? 1, 2, 3 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yesus berkata, kalau kamu mempertahankan nyawamu, bukan karena kita pandai menjaga diri, bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, bukan karena kita pandai melakukan ini dan itu supaya kita hebat dan lain sebagainya. Tidak. Semua karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Makanya selalu saya katakan ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup. Bersyukurlah, bersyukur. Karena orang-orang lain saudaraku tidak bisa menikmati seperti yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin mereka sudah pergi mendahului kita. Ayat yang ke-25. Kita baca lagi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Artinya apa saudaraku? Tidak ada gunanya kita mempertahankan ini semuanya. Dunia ini, harta, kekayaan, nama baik, semuanya akan sirna. Ya, apa gunanya seorang memperoleh itu semuanya, tapi kalau kita kehilangan nyawa. Next, ya, artinya ikut Yesus tidak ada yang nyaman. Kita baca Markus 13, gampang mengingatnya. Markus 13. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dibenci. Ini gak enak Bapak Ibu. Maunya kita menyenangkan orang dan orang senang sama kita, kan enak. Tapi saudaraku, kalau engkau mengikut Yesus, Anda akan dibenci orang. Makanya kalau namanya pengikut Yesus tidak dibenci orang, mau supaya Anda tidak dibenci orang lain, boleh. Bagaimana caranya? Kompromi dengan dosa, Anda tidak dibenci orang. Nganggu aja, ABS, asal Bapak senang sama bos. Ya, apa bos bilang? Ini dulu, buat dulu tanda tangan palsu. Iya bos, aman hidup saudara. Udahlah, nipu sana nipu sini, korupsi dan lain sebagainya. Siap bos, aman hidup saudara. Tapi kalau engkau berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, engkau tidak kompromi dengan dosa, Anda pasti dibenci oleh banyak orang. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau mentaati firman Tuhan, maka banyak orang tidak senang dengan saudara. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara mau dibenci orang karena mengikut Yesus? Atau mau menyenangkan orang tapi kompromi dengan dosa? Ini dan banyak terjadi hari-hari ini. Kenapa ada banyak orang korupsi dan lain sebagainya? Karena kompromi dengan dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku, bukan berarti kamu aman-aman hidupnya. Kamu justru akan dibenci banyak orang. Tidak banyak orang suka sama kau. Mungkin saudara secara pikiran sehat kita mulai berputar pikiran kita. Kalau begitu gak ada yang nyaman dong ikut Tuhan. Udahlah, ngapain begitu? Kalau begitunya mengikut Yesus kita dibenci orang. Ya kan? Bapak Ibu, ini sebenarnya Tuhan sampaikan supaya kita semakin menyadari bahwa tidak ada tempat yang nyaman di bumi ini. Hanya ada tempat yang nyaman di sorga Bapak Ibu, amin. Ya, ada satu lagi, ya, coba perhatikan, cepat. Mazmur 119:71. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ini tertindas, tahu tertindas Bapak Ibu. Udah ditekan, diinjak-injak orang, tertindas.
Udah dihina orang, diejek. Makanya Yesus dalam hidupnya saudaraku, dia merendahkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Hamba itu budak. Padahal dia Tuhan. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Diinjak, menderita, sengsara. Secara pikiran sehat kita, kalau begitu ngapainlah ikut Yesus, yang ada rasa nyamannya. Hal yang sama juga saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Setelah saudara nanti dengar firman Tuhan ini, duduk merenung, pikirkan dulu, apakah engkau masih ikut Tuhan atau tidak? Apakah engkau masih mengikut Yesus itu atau tidak? Jangan berpikir semuanya aman, semuanya baik, semuanya bagus-bagus saja. Wah, bahagia kita, senang, usaha diberkati, pekerjaan banyak, oh semuanya melimpah, semuanya baik-baik saja, aman-aman hidupnya, sehat-sehat, sentosa. Justru hanya dua kemungkinan kalau seperti itu. Yang pertama, mungkin belum waktunya. Atau yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, masih kompromi dengan dosa. Aman hidupmu. Tapi kalau engkau mengikut Yesus, nggak ada tempat yang nyaman. Dikatakan aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Semua firman Tuhan ini memang nggak ada yang masuk akal. Semua yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab ini bertentangan dengan logika kita. Hukum ekonomi berkata, saudaraku, ambillah banyak-banyak supaya kamu bisa semakin banyak. Tapi kalau hukum Tuhan, berilah sebanyak-banyaknya supaya kamu diberkati. Kan berbeda. Bertolak belakang dengan pikiran kita. Mana bisa seperti itu? Tetapi itu adalah ketetapan Tuhan. Termasuk di sini, tertindas itu baik bagiku. Mungkin pikiran kita berkata, ini orang bodoh ya. Masa tertindas katanya baik, menderita baik. Dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya setelah tertindas ada kemuliaan di balik setiap penderitaan anak-anak Tuhan. Kalau Yesus saja tidak pernah melewati, dia direndahkan, dia tidak pernah dipermuliakan oleh Bapaknya. Kalau Yesus tidak menderita, ia tidak pernah dipermuliakan. Next, kita lihat lagi. Sesudah mendengar semuanya itu, nah kita baca ini. Banyak dari murid-murid Yesus dan yang berkata, apa katanya? Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Keras sekali ini firman Tuhan. Yesus berkata 61, 1, 2, 3 ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkatalah ia kepada, apa katanya Bapak Ibu? Adakah perkataan itu menggoncang? Kadang saudara, tanpa kita sadari, Tuhan luaskan kesulitan, penderitaan untuk melihat kualitas iman kita. Menggoncang iman kita. Apakah kita masih setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita masih setia melayani Tuhan atau tidak? Apakah kita masih setia memuji Tuhan? Masih setia menjadi pengikut yang setia atau tidak? Digoncang iman kita. Itu makanya Yesus berkata, apakah dengan perkataan ini itu membuat engkau tergoncang imannya? Dan apa kenyataannya? Perhatikan kenyataannya ayat 66. Kita baca sama-sama. Ini faktanya. Luar biasa, murid-murid yang tadinya kalau saudara baca pasal itu saudaraku, dari awalnya murid-murid mengikut Yesus, bukan hanya 12 murid saja, tetapi rame-rame saudaraku mengikut Yesus. Tetapi setelah mendengar perkataan yang keras, murid-murid mulai berkata, ternyata ikut Yesus ini gak ada yang nyaman. Ayat 66 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini yang parah. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang.
Itu membuat goncang iman kita memang. Penderitaan boleh kita lewati, kesulitan boleh kita lewati, membuat kita tergoncang memang. Tetapi apakah engkau masih mengikut Yesus atau tidak? Ahli Taurat ini berkata dengan luar biasa, aku mengikut engkau guru. Motivasinya salah, karena dia lihat guru melakukan banyak mujizat. Jangan ikut Tuhan hanya karena mujizat. Mujizat memang ada, pasti ada. Pertolongan Tuhan pasti ada. Tapi jangan itu alasan saudara mengikut Yesus. Kenapa? Itu seiring dengan kita setia mengikut Tuhan, mujizat itu akan mengikuti kita Bapak Ibu, amin. Berkat Tuhan itu pasti ngikut dengan sendirinya Bapak Ibu. Bukan itu dasar kita mengikut Tuhan, tapi dasar kita mengikut Tuhan karena kita siap menderita bersama dengan Tuhan. Ya, yang berikut, yang kedua, ini dua ya. Oh ini yang pertama tadi, rela tidak nyaman. Kenyamanan membuat kita tidak peka dengan suara Tuhan. Dengar baik. Kalau kita berada pada zona nyaman, maka saudara tidak akan peka dengan suara Tuhan. Tidak mendengar suara Tuhan. Sulit mendengar suara Tuhan. Ya, yang kedua, kenyamanan membuat kita kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, kenyamanan membuat kita adanya pembelaan diri. Ih, aku kok benar. Menurut pikiranku ini yang benar. Ini benar. Next. Yang kedua, mengikut Yesus segera, jangan menunda. Nah, ini ayatnya. Apa katanya tadi? Lalu ia berkata kepada seorang lain, sementara mereka berjalan, ia berkata kepada, ikut aku katanya, ya. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Perhatikan, yang kedua ini, orang yang kedua ini, Yesus sementara berjalan dan dia panggil, kali ini Yesus yang manggil, ikut aku. Tapi orang ini berkata, izinkan aku dulu apa? Menguburkan bapakku. Perhatikan, budaya bangsa Israel saudara adalah menghormati leluhurnya. Kita kembali kepada masa ini ditulis, bukan zaman sekarang. Menguburkan bapakku di sini bukan berarti bapaknya sedang mati, tidak. Tetapi ada satu budaya di Yahudi, penghormatan yang paling sakral itu adalah ketika nanti mereka berada dan menguburkan orang tua mereka. Itu makanya saudaraku, ia berkata kepada Yesus, ada satu budaya bagi kami Yesus, bahwa kami tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi kemana-mana sebelum kami menguburkan orang tua kami, ayah kami. Itu adalah budaya di sana. Jadi jangan pengertian saudara dalam ayat ini berarti bapaknya sedang mati dong kalau begitu. Bukan. Ini budaya di Yahudi sana, penghormatan. Makanya saudaraku, Yakub waktu berada di Mesir, maka penghormatannya ke anak-anaknya menghormati dia dengan apa? Menguburkan. Makanya mayat Yakub harus dibawa ke tanah Kanaan. Dari Mesir dibawa ke Kanaan. Yusuf juga tulang-tulangnya waktu mati di Mesir, tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan. Kenapa? Karena penghormatan bagi mereka, bagi anak cucunya ketika mereka menguburkan orang tua mereka. Itu pengabdian bagi mereka. Orang ini ngomong, biarkan kami menguburkan ayahku. Artinya kami tidak boleh pergi kemana-mana sebelum menguburkan orang tua. Artinya begini, kalau bapakku masih hidup sampai 10 tahun, mohon maaf, saya tidak bisa mengikut Tuhan 10 tahun lagi. Kalau nanti 15 tahun lagi bapak saya belum meninggal, mohon maaf saya tidak bisa ikut engkau. Karena 15 tahun lagi, sesudah itu nanti saya baru bisa mengikut engkau. Itu pengertian ayat ini. Memang waktu dulu saya baca-baca ini, apa maksudnya ini ya? Apakah bapaknya sedang meninggal? Tapi kenapa dia ada di keramaian? Ternyata kita kembali ke konteks bangsa Yahudi.
Menguburkan orang tua itu adalah hal yang paling mulia bagi mereka. Itu makanya biarlah aku dulu menguburkan bapakku. Artinya apa? Biarkan mati bapakku baru aku mengikut engkau. Menunda. Ada anak kecil masih SD. Tuhan tanya sama dia, apakah engkau mau melayani aku? Dia bilang, tunggu Tuhan. Biarlah aku nanti sudah SMP, aku nanti melayani engkau. Udah duduk di bangku SMP, ditanya Tuhan, apakah engkau mau melayani aku? Dia berkata, aduh Tuhan, masih kecil aku Tuhan. Tunggulah aku nanti SMA. Kalau sudah SMA kan, udah lumayan lah aku Tuhan. Aku nanti di SMA aku melayani engkau. Oke, lalu sudah sampai di bangku SMA, Tuhan tanya lagi, apakah engkau melayani aku? Tuhan, dia bilang, oh Tuhan, aku ini masih banyak tugas-tugasku. Aduh, nantilah Tuhan, kalau nanti sudah sampai duduk di bangku kuliah, aku mau melayani engkau. Udah sampai di bangku kuliah, dia ditanya lagi oleh Tuhan, sabar kali Tuhan itu, apakah engkau melayani aku? Apa dia bilang saudaraku? Aduh Tuhan, ini lagi nyusun skripsi, banyak sekali pekerjaan, tugas-tugas. Aduh nantilah Tuhan, kalau nanti saya sudah kerja, nanti saya akan melayani. Saya akan bebas nanti melayani engkau kalau saya sudah punya modal, udah bisa kerja, baru saya melayani engkau. Udah punya pekerjaan, Tuhan tanya kepadanya, apakah engkau masih mau melayani aku? Tuhan, dia menjawab, Tuhan, aduh Tuhan, banyak kali repot sekali Tuhan, banyak pekerjaan, harus dikejar ini, kejar itu. Udahlah Tuhan, nanti kalau saya sudah pensiun, nanti saya akan melayani engkau. Dia udah pensiun dari pekerjaannya, lalu Tuhan tanya lagi dengan penuh kesabaran, apakah engkau masih mau melayani aku, katanya. Lalu dia jawab apa waktu dia pensiun, saudaraku? Aduh Tuhan, maaflah Tuhan, beribu maaf. Apalah daya. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, udah sakit gula aku. Udah sakit ini aku Tuhan. Sakit ini gak bisa mampu lagi aku jalan lagi. Dan akhirnya tinggal menunggu mati. Sampai matinya dia tidak pernah melayani Tuhan. Menunda. Kalau engkau masih muda hari ini, Tuhan bertanya kepada saudara, apakah engkau masih mau melayani aku? Jangan tunda waktunya Tuhan. Jangan tunggu aku berhasil dulu. Tunggu aku punya mobil. Udah punya mobil saudaraku belum tentu. Dulu orang sebelum punya mobil, kalau aku punya mobil, aku serahkan mobil ini untuk pelayanan. Udah punya mobil, masih kurang, nanti beli satu lagi lah Tuhan. Baru yang satunya untuk pelayanan. Tambah 2 mobilnya. Di Tuhan tanya, apakah engkau masih mau melayani aku dengan mobilmu? Oh tambahlah Tuhan, ini kan ini masih second. Belilah yang baru keluar dari toko lah Tuhan. Kalau cari alasan, banyak sekali alasan. Waktu masih sakit, oh apakah engkau mau melayani aku? Iya Tuhan, tapi aku lagi sakit. Berilah aku kesehatan Tuhan. Ada seorang yang takut naik pesawat saudara. Satu kali dia waktu naik di atas pesawat, udah gemetar dia, gimana ini? Apalagi waktu pramugara ngomong, pakai sabut pengaman dan dikasih contoh bagaimana cara menggunakan pelampung dan lain sebagainya. Dia udah ketakutan. Waduh, nanti tiba-tiba nanti bisa jatuh aku. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau aku pulang Tuhan, kalau berhasil pesawat ini mendarat, ini dia di atas udara ini, nanti aku akan memberikan kerbau saya untuk gereja. Ada 5 kerbau nanti, saya akan berikan semuanya untuk gereja. Biasanya 15 menit lagi sebelum mendarat, ada aba-aba dari pramugari. Segera kita akan mendarat dan lain sebagainya. Akhirnya dia berdoa lagi, oh Tuhan, sorry Tuhan, maaf, bukan 5 Tuhan, 3 aja cukup Tuhan, saya akan berikan kepada Tuhan. Dia ngomong sendiri tuh di pesawat. Begitu mau mendarat, waduh cantik mendaratnya, gak ada masalah, gak ada hambatan. Berdoa lagi, oh terima kasih Tuhan engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan maaf tadi itu keceplosan. Bukan 3, 1 aja kerbaunya Tuhan.
Sampai dia mendarat dengan baik, duduk tenang. Akhirnya semua keluar saudaraku. Sebelum dia keluar, dia berdoa lagi. Doanya begini, aduh Tuhan, maaf 1000 kali maaf. Memang hamba-Mu ini orang berdosa Tuhan. Maaf, itu tadi memang keceplosan aku. Bilang satu, Tuhan, nantilah Tuhan, lain kali lagi lah Tuhan. Kalau ada anaknya nanti anaknya aku kasih. Manusia memang sebegitu saudara. Kalau lagi kepepet, aduh banyak kali janji. Kalau lagi butuh saudaraku, banyak permohonan, janji-janji yang manis. Tuhan kalau aku begini, aku begini. Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tidak tertarik dengan janji-janji saudara. Yang penting saudara komitmen. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Amin saudara. Jangan ditunda. Makanya kalau masih ada nafas Bapak Ibu, masih sehat-sehat, layani Tuhan. Amin. Jangan bilang nanti kalau sudah infus begini, aduh semuanya udah pakai komputer, tinggal ada apa namanya itu, grafiknya itu, tik, tik, tik. Itu apa itu? Denyut jantungnya udah mulai kelihatan. Lalu di situ menyesal, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan, sehatkan aku Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku bosan dengan janjimu deh. Dulu pun kau mau begitu, kau pura-pura. Cuma apa kau bilang itu hari keceplosan. Jangan-jangan ini pun keceplosannya kau. Udahlah nggak apa-apalah. Selesailah sudah. Nggak ada kesempatan lagi. Tunggu aku ada nanti mobil, mau punya usaha banyak Tuhan. Aku mau memberi untuk pembangunan. Tuhan tidak tertarik untuk itu sudah. Saya juga heran dalam Alkitab Tuhan tidak bilang tunggu banyak dulu baru kita memberi. Enggak, justru di dalam Alkitab dia berkata bahwa beri dari kekurangan. Bukan dari kelimpahan. Kita aja gak mau ditunda, apalagi Tuhan. Tunda dulu ya, tunggulah. Kalau aku udah sehat, kalau aku udah baik. Ya, next. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini adalah pernyataan Yesus. Makanya kata lebih di sini, kata lebih. Bukan berarti salah menghormati bapak dan ibu. Tidak, kata lebih. Kalau engkau mengasihi bapakmu lebih dari Tuhan, Anda berdosa. Tidak layak bagi Tuhan. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu lebih dari Tuhan, makanya prioritas utama itu Tuhan, bukan keluarga, bukan istri, bukan anak. Ini Yesus yang ngomong, bukan aku. Nanti kalau saudara komplain sama Tuhan Yesus, Yesus kenapa begini? Tanya sama Tuhan. Yesus yang ngomong, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Justru orang yang kita kasihi akan jadi berhala. Benda yang kita kasihi akan jadi berhala. Pekerjaan apabila engkau lebih mengasihi pekerjaanmu lebih daripada Tuhan, Anda sudah membuat jadi pekerjaan itu jadi berhala dalam hidup saudara. Makanya sering saya katakan kepada saudara, jangan gara-gara pekerjaan engkau mengabaikan Tuhan. Ada orang saudaraku, apapun yang dimulainya tanpa melibatkan Tuhan. Saya senang dengan jemaat di sini. Beli kendaraan, datang, bawa dulu doa di gereja. Ya. Bangun rumah, pertutakan batu, doakan, panggil hamba Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa berdoa, bisanya kita berdoa saudaraku. Kita tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apapun saudaraku bisanya. Saudara berdoa sendiri pun bisa, tetapi ini adalah wujudnya kita memanggil hamba Tuhan itu seakan-akan kita menyerahkannya kepada Tuhan.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau anaknya atau ladangnya, orang itu, perhatikan kata merah, tulisan merah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Sekarang pada masa ini juga 100 kali lipat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun disertai berbagai-bagai aniaya, dan pada zaman yang akan datang apa? Menerima hidup yang kekal. Dikatakan kalau engkau gara-gara Tuhan, ya, banyak orang meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak-anaknya, tetapi dikatakan oleh Tuhan, engkau pada masa ini engkau akan mendapat berapa kali lipat saudaraku? 100 kali lipat. Kalau kita komitmen, aku mau mengikut Tuhan sekalipun saya kehilangan ini, dikatakan oleh Tuhan, pada masa ini juga engkau akan mendapat 100 kali lipat. Dan pada masa akan datang engkau akan mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga, ini tinggal 1 slide lagi, 3. Oke ya, kita baca ayatnya. Dan seorang lain lagi berkata, apa katanya? Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, apa katanya? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, siap membajak menoleh ke belakang, tidak layak. Artinya apa? Orang ini tidak memiliki ketetapan hati, tidak komitmen. Memang saudaraku, komitmen kita kadang-kadang diganggu oleh rame atau tidak. Makanya saudaraku, mengikut Tuhan itu bukan soal rame. Rame-rame pun kalau masuk neraka semua, untuk apa? Di gereja ini saya berdoa dan saya berharap Anda datang ke gereja ini, Anda sedang dipersiapkan masuk sorga. Dan yang kedua, Anda akan diberkati juga di bumi ini. Amin. Jadi saudaraku, jangan menoleh, jangan setengah-setengah hati. Ketetapan hati membuat seseorang tidak goyah imannya, tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa, tidak melihat ke belakang. Ketetapan hati membuat seseorang tidak ada kata mundur, saudaraku. Artinya apa? Mari tetapkan hatimu, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Amin saudara. Jangan kompromi. Tuhan bilang orang yang membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak. Kalau engkau melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan digoyang sedikit ciut, digoyang sedikit ciut, nyerah. Jangan. Tetap komitmen. Sekali ikut Tuhan, sekali melayani, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang datang, apapun masalah yang datang, kita sudah komitmen, ikat janji. Kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Prinsip firman Tuhan yang harus kita ikuti, bukan manusia. Manusia bisa punya usul ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Itu namanya komitmen ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang menghambat dan menghalangi kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri semua saudaraku. Haleluya.